Katanya Abah tidak haus jabatan, tapi kenapa kok mau maju di Pilkada Jakarta? Diberikan PDIP untuk melenggang masuk ke Jakarta kembali Pak. Ya. Katanya Abah tidak gila dengan jabatan. Ini kok diusung oleh partai yang berseberangan dengan 01 mau aja diambil oleh Abah ini. Gimana sih konsepnya? Sudahlah Pak Anies. Pak Anies tuh maunya pengennya jadi mendapatkan jabatan. Janganlah Pak seperti itu. Masyarakat Indonesia ini sudah pintar semua Pak. Masyarakat Indonesia itu tahu apa yang terjadi sekarang ini. Jadilah Pak Bapak menjadi gubernur dulu. Bapak menggunakan politik identitas. Bapak menggunakan banyak hal untuk meraih kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk membuat orang lain terjatuh. Sudahlah Pak Anies. Capek kami melihatnya Pak. Kedua juga masyarakat Jakarta mungkin tidak mau mempunyai pemimpin yang menggunakan politik identitas untuk memecah belah Jakarta. Saya salut sih dengan sikap Bapak yang terkadang berubah-ubah. Tapi Perubahan saya berdoa ya? ya Pak ya, semoga Bapak terpilih dan menang. Dan jadikan pelajaran Pak di Pilpres kemarin supaya Bapak lebih baik lagi. Dan jangan merusak hal-hal baik yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa katanya Anies Baswedan tidak gila jabatan, tidak haus jabatan, tetapi kenapa kok mau maju di Pilkada Jakarta? Mantap, Anies dipercaya dunia. Ya, untuk sementara ketika kalah Pilpres, Anies akan menjadi Ketua Pemuda Pancasila. Pak Anies akan jadi Ketua Umum Pemuda Pancasila. Ini akan jadi partai besar. Arisia A Portal Eza 123. Itu info dari mana, AA? Nih ha, baca beritanya bahwa Anies kalau kalah Pilpres akan jadi Ketum Pemuda Pancasila. Itu teh informasi bohong atau hoak. Hoak. Walaupun Anies adalah anggota resmi Ormas Pemuda Pancasila, namun tidak ada informasi resmi mengenai Anies menjadi Ketua Umum Pemuda Pancasila. Apalagi informasi bahwa Pemuda Pancasila akan dijadikan partai. Aduh, itu mah informasi sesat menyesatkan ya. Begitu ya. Adapun semisal Anies akan membuat partai, saran saya mending buat partai baru. Kayaknya bagus tuh, Partai Perubahan. Sesuai dengan ucapannya, selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Peace Mantap. Ya, Anies Baswedan mengajukan diri. Ya, Anies Baswedan resmi menyatakan maju di Pilkada Jakarta. Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memutuskan untuk kembali mengikuti pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Anies setelah menerima rekomendasi pengusungan dari DPW PKB DKI Jakarta. Di sisi lain, Anies enggan memberikan jawaban ketika ditanya progres komunikasi dengan Partai Nasdem. Pasalnya, Nasdem yang juga mendukungnya pada pemilihan presiden 2024 lalu belum memberikan rekomendasi pengusungan padanya untuk Pilkada Jakarta 2024. Anies hanya menyampaikan akan mengumumkan kalau prosesnya sudah selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Dan ini menurut Zulfan Lindan mengenai langkah Anies Baswedan yang ikut dalam Pilkada Jakarta. Bagaimana Bang Zulfan melihat fenomena ini nih? Anies balik lagi ke DKI ini. Ya, saya kira memang figur seperti Anies itu mau tidak mau memang harus ada tempat, mesti tetap ada punya posisi di dalam pemerintahan ya. Nah sekarang kan dia sudah gagal menjadi presiden. Lalu kan tempat yang paling tepat buat dia memang untuk kembali lagi menjadi gubernur. Posisi inilah yang menurut saya yang paling strategis yang harus diraih oleh Anies. Artinya kalau dia menjabat gubernur DKI, dia untuk running maju
2029 sebagai calon presiden, itu kan lebih mudah. Ya, ya. Gitu. Itulah pendapat Zulfan Lindan mengenai politisi Anies Baswedan yang maju di Pilkada Jakarta adalah merupakan langkah untuk memuluskan dalam Pilpres 2029. Ya, Anies resmi menerima pinangan PKB, Mas. Ya, Anies resmi menerima pinangan dari DPW PKB DKI Jakarta. Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Saat ini Gus Imin sedang di tanah suci. Kita mohonkan yang di tanah suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari tanah suci untuk tanah air insya Allah makbul. Itulah Anies Baswedan yang menerima pinangan DPW PKB Jakarta yang telah resmi mendeklarasikannya untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Kaisang sangat realistis memilih Anies di dalam Pilkada Jakarta. Ya, bila Kaisang bergabung dengan Anies, PDIP bagaimana ini? RK sama Anies mirip sama dia. Kenapa? Disandingkan. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Pak RK itu Ya nggak masalah juga, nggak masalah. Kita nggak masalah. Balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan aja. berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrannya siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak? Apa? Maju, meskipun belum dicalonkan, tapi Iya. Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya tunggu Agustus. Agustus ya. Jadi keputusan Kaisang untuk maju dan tidaknya nanti di bulan Agustus ya bro, sabar saja. Ya, PKB DKI Jakarta memang berwacana untuk menduetkan antara Anies dengan Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep merespon DPW PKB Jakarta yang ingin memasangkan dirinya dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Kaisang pun menyatakan siap dipasangkan karena elektabilitas Anies tinggi di Jakarta. Nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang... Ya, PKB telah resmi mencalonkan Anies Baswedan, namun demikian kan belum bisa mengajukan ke KPU, itu hanya suatu deklarasi saja oleh DPW PKB Jakarta. Menurut pengamat Adi Praitno, antara Anies Kaisang di Jakarta seperti apa? Semuanya bagi saya, dalam rangka hitung-hitungan kondisi alamiah, Anies maju, lawan yang cocok adalah Ridwan Kamil. Atau Anies maju, lawan yang cocok bukan Ridwan Kamil tapi Kaisang. Tapi diusung secara total oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Kalau membaca angka-angka survei di bulan Januari sebelum Pilpres itu ya, kita harus akui Anies itu memang nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan, Mas. Jadi kuat, jadi siapapun yang menjadi lawan Anies, tentu dalam simulasi head to head belum ada pasangan. Itu Anies kuat secara signifikan karena memang momentumnya Pilpres. Tapi sempat nama Anies itu menurun ya di bulan Februari itu karena Anies diasosiasikan dan diasumsikan tak akan lagi maju di Jakarta setelah tanding di Pilpres. Maka yang muncul kemudian nama Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil kan bikin konfrontasi dengan Syahroni, OTW Jakarta. Iya, OTW Jakarta. Kemudian bikin skincare apa segala macam. Skincare segala macam. Sekalipun dia nggak mau maju kan, tapi hanya sebatas iklan misalnya. Itu kan ramai. Ridwan Kamil sempat menyalip, tapi nggak terlampau signifikan. Tapi ketika bicara tentang gonjang-ganjing pilkada serentak 27 November, Jakarta salah satunya, Anies kembali rebounds. Dia kembali menguat ya. Kalau kita bicara tentang signifikansi hasil survei, memang Anies kuat. Tapi ingat, kalau Ridwan Kamil diusung
oleh partai penguasa, partai KIM, ini tentu menjadi suatu hal yang serius. Ini Kaisang ngomong soal Anies, kemudian PKB ini bicara tentang Kaisang, ini kan belum diorkestrasi, ini belum diintervensi, ini belum diintercept. Ini dalam kondisi alamiah aja pertarungan ini, Pak. Ini belum diapa-apain ini barang kan. Ini semuanya bagi saya dalam rangka hitung-hitungan kondisi alamiah. Anies maju, lawan yang cocok adalah Ridwan Kamil. Atau Anies maju, lawan yang cocok bukan Ridwan Kamil tapi Kaisang. Tapi diusung secara total oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Itulah komentar daripada Adi Prayitno. Anies bisa maju, tentu lawan yang kuat adalah Kaisang meskipun sekarang surveinya begitu sangat rendah. Demikian juga dengan Ridwan Kamil, itu surveinya juga masih kalah dengan Anies Baswedan. Oleh karenanya hitung-hitungan politik itu sungguh bisa diperhitungkan Anies Baswedan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap kembali maju untuk periode kedua dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta setelah didukung oleh DPW PKB Jakarta. Anies mengungkapkan banyak warga di kalangan bawah serta aktivis mendatangi kediamannya bahkan setiap hari yang mengeluhkan kondisi Jakarta saat ini. Mereka juga meminta Anies untuk kembali memimpin Jakarta dan menjalankan program-program yang baik untuk masyarakat. Sementara terkait munculnya wacana akan dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Anies juga mengaku enggan berkomentar terkait cawagup saat ini. Karena hal itu terlalu dini untuk dibahas, seharusnya membahas Kampung Bayan yang saat ini butuh perhatian khusus. Diketahui PKS, Nasdem maupun PDIP juga memberi sinyal positif akan mendukung Anies bertarung di Pilgub Jakarta. Partai-partai itu juga dikabarkan akan mencari kader internal sebagai cawagup pendamping Anies. Sementara itu dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik harus memenuhi syarat 20% kursi di DPRD Jakarta pada pemilu 2024 untuk bisa mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke KPU. Sehingga PKB harus berkoalisi dengan partai lain agar dapat mendaftarkan Anies ke KPU.